Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Materi kami berjudul SDN and NFT for 5G. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Albarka Ramadan. Pada Albarka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albarka Ramadan, NRP 13 2019 161. Apa itu SDN dan NFT? SDN, Software Defense Network, adalah salah satu arsitektur jaringan baru yang bertujuan agar jaringan menjadi lebih fleksibel dan mudah dikontrol. Menggunakan SDN, seorang network engineering bisa membuat lalu lintas jaringan melalui sebuah konsol pusat SDN, memungkinkan administrator jaringan untuk memiliki kontrol pusat di sebuah program lalu lintas ke perangkat keras jaringan, sehingga tidak perlu mengkonfigurasi masing-masing switch atau perangkat yang terdapat pada topologi sedangkan. Next, NFT Network Function Virtualization sendiri merupakan salah satu bagian dari SDN. NFT adalah konsep arsitektur jaringan menggunakan teknologi yang bertujuan memvirtualisasikan seluruh fungsi platform jaringan dan fungsionalitas perangkat kerasnya. Dengan NFT, sebuah sistem yang sebelumnya memiliki bentuk fisik berupa perangkat keras yang banyak memakan tempat dan biaya, bisa digantikan dengan perangkat lunak yang dapat tersimpan dalam cloud. Selanjutnya, Saudara Rio. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan PNF, NFVI, dan ketentuan lainnya untuk diketahui. Terdapat 4 macam ketentuan. Yang pertama di sini ada NFT infrastruktur. Biasa yang sering singkat NFVI, mencangkup semua komponen, perangkat keras dan perangkat lunak dari lingkungan PNF dikerahkan. Mulai dari server dasar, saklar, dan perangkat penyimpanan, hingga beberapa teknologi virtualisasi dan cloud. Yang kedua, ada manajemen dan orkestrasi NFT, yang disingkat dengan MANO, adalah tempat semua data disimpan, termasuk semua blok fungsional, repositori, data, dan titik referensi, tetapi bukan bagian dari data VM. Seperti namanya, MANO memungkinkan pengelolaan dan pengaturan NFVI dan PNF. Yang ketiga, di sini ada manajemen infrastruktur virtual, disingkat dengan PIM. Di sini mengendalikan dan mengelola NFVI. Seringkali ini termasuk mengelola repositori dan menyimpan inventaris sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengatur tautan virtual antara PNF. Yang keempat dan yang terakhir, di sini ada NFVI dan PIM tidak dapat dipisahkan. Untuk OpenStack, NFVI terdiri dari perangkat keras dan layanan penyimpanan seperti Compute Nova, block storage, dan jaringan neutron. PIM terdiri dari bidang kontrol, termasuk horizon, pengontrol Nova, pengontrol Cinder, dan pengontrol neutron. Selanjutnya, materi ketiga akan dijelaskan oleh Abdul Rauf. Silakan pada Abdul Rauf. Abdul Rauf, mic-nya hidupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf Zarkasi, kelompok 4, NRP 13 2019 148. Saya akan menjelaskan tentang what is 5G. 5G adalah singkatan dari generasi kelima dan merupakan standar nirkabel seluler berikutnya. Hal ini dimaksudkan
untuk mengimbangi atau membanjirkan perangkat yang membutuhkan koneksi internet seluler berdasarkan fondasi yang diletakkan oleh 4G, LTE, dan 5G. Akan mungkinkah orang mengirim pesan, melakukan panggilan telepon, mengunduh video, menjelajahi web, sambil secara signifikan meningkatkan kecepatan data ditransfer di seluruh jaringan perusahaan. Telekomunikasi besar berupaya menciptakan standar global untuk 5G yang diharapkan akan tersedia secara komersial pada tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan pada Bapak Rifanza. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifanza Armanda akan menjelaskan NRP 13 2019 167 akan menjelaskan kegunaan SDN dan NFV untuk jaringan 4G, FFG. Jaringan konvensional telah dirancang dengan peralatan jaringan yang dibuat spesifik seperti router, switch, Ethernet, perangkat keras FPC, firewall, balance, beban, dan lain-lain. Berdasarkan pada platformnya, perangkat keras dan perangkat lunak khusus vendor menerapkan elemen jaringan monolitik ini telah menghasilkan siklus perkembangan dan pekerja yang panjang, memperlambat waktu ke pasar untuk produk dan layanan. Praktik manajemen siklus hidup yang terlalu kompleks menambahkan inefisiensi operasional dan overhead, dan meningkatkan tingkat investasi yang didorong oleh meningkatnya permintaan pelanggan pada tingkat yang melebihi pertumbuhan pendapatan. Halaman berikutnya. Jaringan operator saat ini terdiri dari berbagai elemen jaringan, paket, di mana fungsi kontrol, pengelolaan data, lalu lintas pengguna data digabungkan secara fisik dan elemen jaringan yang sama dibandel masing-masing disediakan oleh pemasok yang sama. Penyebaran layanan atau peningkatan baru atau modifikasi pada layanan yang ada harus dilakukan berdasarkan elemen demi elemen dan memerlukan koordinasi sumber daya internet eksternal yang ketat. Bundling ini membatasi fleksibilitas operasional sambil meningkatkan ketergantungan pada solusi properti dan dari pemasokannya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Doli. Oke, saya Muhammad Doli Darmawan akan menjelaskan tentang peran NFV. Peran NFV, meskipun masih merupakan teknologi pemula, ide dasar di balik NFV adalah untuk memisahkan perangkat lunak dari perangkat keras. Dengan NFV, penyedia layanan dapat menggunakan berbagai fungsi jaringan, seperti firewall atau enkripsi pada mesin virtual. Setiap kali pelanggan meminta fungsi jaringan baru, penyedia layanan dapat memutar FM untuk fungsi itu secara otomatis. Memanfaatkan teknologi ini, administrator jaringan tidak perlu berinvestasi dalam perangkat keras berpemilik mahal untuk membuat rantai layanan perangkat yang terhubung ke jaringan. Dan tidak seperti perangkat keras berpemilik, fungsi-fungsi jaringan ini dapat diinstal dalam minggu, bukan bulan. Sehubungan dengan 5G, NFV akan membantu virtualisasi beberapa peralatan dalam jaringan. Secara khusus, NFV akan memungkinkan pengirisan jaringan 5G, memungkinkan berbagai jaringan virtual berjalan di atas infrastruktur fisik tunggal. Selain itu, 5G NFV akan memungkinkan jaringan fisik untuk dibagi menjadi berbagai jaringan virtual yang mampu mendukung beberapa jaringan akses radio
RAN. NFV juga dapat mengakses hambatan 5G dengan mengoptimalkan penyediaan sumber daya fungsi jaringan virtual atau yang disingkat NFV untuk harga dan energi, skala NFV, dan memastikan NFV secara konsisten beroperasi dengan baik. Yang selanjutnya peran SDN. SDN adalah arsitektur jaringan yang cerdas yang dimaksud untuk meminimalkan kendala perangkat keras. Tujuan memperkenalkan SDN adalah untuk mengabstraksi fungsi level yang lebih rendah dan memindahkannya ke bidang kontrol yang dinormalisasi, yang mengelola perilaku jaringan melalui antarmuka program aplikasi dari bidang kontrol terpusat berbasis perangkat lunak. Administrator jaringan dapat menyediakan layanan melalui jaringan terlepas dari komponen perangkat keras yang terhubung. Dengan spektrum yang tersedia, 5G akan mendorong batas apa yang dapat dicapai. Disinilah SDN cocok dengan gambar 5G. SDN dapat digunakan untuk menyediakan kerangka kerja keseluruhan untuk memungkinkan 5G berfungsi melintasi bidang kontrol. Ini dapat memberikan aliran data yang lebih baik saat data bergerak melintasi jaringan 5G. Selain itu, arsitektur SDN dapat meminimalis bandwidth jaringan dan meningkatkan latensi. Akhirnya, karena SDN dapat digunakan dalam jaringan 5G, ia menyediakan cara untuk mengelola dan mengoptimalisasi redundansi jaringan dari bidang kontrol terpusat, mengelilingi pemadaman besar dengan menentukan aliran data yang optimal secara real time. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Triadi. SDN NFV adalah sebagai berikut. 1. Efisien operasional. Kemampuan elastis, terukur, dan jaringan luas. Otomatis OAM dan P, sentuhan manusia terbatas. Mengatur trafik dengan dinamis dan layanan berkelanjutan. 2. Transformasi bisnis. Perbaikan time to market, penghapusan point solution, kreasi layanan dan penyediaan yang cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Berikut adalah fitur utama jaringan berbasis SDN dan NFV. Pemisahan bidang kontrol dan data. Virtualisasi fungsi jaringan. Kontrol jaringan terprogram. Kontrol terprogram sumber daya komputasi dengan menggunakan orkestrasi. Protokol konfigurasi berbasis standar. Mekanisme tunggal untuk pengolahan sumber daya perangkat keras dan alokasi. Otomatisasi pengendalian, penyebaran dan proses bisnis. Dan orkestrasi sumber daya. Itulah hasil dari presentasi online kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah lebaran. Ibadah puasa. Ya,